Kita akan masuk ke berita-berita yang lagi rame juga mungkin. Nah ini ada lemari yang lemari. Ada berita yang menarik nih guys. Beritanya adalah, sorry kenapa ending. Beritanya adalah viral hotel dengan bathtub transparan. Mandinya bisa diintip tamu lain. Oke. Jadi gimana? Tunggu sebentar. Bathtubnya gimana bentuknya? Sebuah penginapan di kota Yanbian, provinsi Jilin di Cina. Ini di Cina ya. Ini di Cina menjadi viral dan banyak diperbincangkan di komunitas online. Pasalnya di bathtub di kamar mandi penginapan tersebut memiliki desain yang nggak biasa, yang justru bisa memudahkan seseorang untuk mengintip. Oke. Dibagikan oleh seorang wanita penyewa penginapan bersama pasangan. Namun tak disangka ketika check-in, pasangan tersebut justru terkejut melihat desain dari bathtub di kamar mandinya. Sang wanita mengatakan bahwa setelah menerima kunci penginapan, ia dan pasangannya pun segera pergi untuk memeriksa kondisi kamar. Saat melihat bagian kamar mandinya, keduanya langsung heboh karena mendapati bahwa bagian bawah bathtub ternyata terbuat dari kaca transparan. Karena desainnya itu, siapapun yang berada di tangga lantai bawahnya pun jelas bisa mengintip dari bagian bawah bathtub. Melihat hal tersebut, pasangan itu pun merasa bingung sekaligus kecewa. Gimana sih kok dari bawah? Bukankah ini bak mandi yang sepenuhnya terbuka, hampir tanpa dasar? Semuanya terbuka, kok gitu ya? Jadi orang yang dari bawah tuh akan melihat, oh itu ada lubang matahari guys. Ya. Sementara sisi-sisi justru berwarna coklat dan tidak aneh ya. Kanan kirinya itu tidak transparan, bawahnya transparan. Mungkin buat tebak-tebakan kali ya. Coba kita pengen lihat juga deh dari penginapannya akan mengatakan apa ya. Setelahnya sang wanita kemudian mengeluhkan hal tersebut kepada pihak penginapan. Pihak penginapan sendiri menjelaskan jika kamar tersebut merupakan kamar pribadi dengan mezanin yang memang dirancang khusus untuk pasangan. Oh, lantai pertamanya ialah ruang tamu dan lantai 2 merupakan kamar tidur. Oh, kamarnya itu terdiri dari 2 lantai. Karena tipe kamar yang biasanya hanya diperuntukkan bagi pasangan, maka menggunakan bathtub tersebut tak akan membuat sembarangan orang bisa ngintip. Kenapa nggak semuanya aja transparan? Jadi kalau kayak gitu ya, gue juga mau kalau misalkan semuanya transparan gitu. Tapi apa faedahnya nonton dari bawah gitu? Hah? Nonton dari bawah tuh apa faedahnya? Kamar mezanin transparan setengah-setengah ya, di atas nggak kelihatan, di bawah kelihatan. Jadi kan kayak aneh loh, bener sumpah. Orang tuh kayak, lo tau nggak sih kayak ada kamar mandi di hotel-hotel yang kamar mandinya tuh bisa ditutup dan dibuka kacanya. Ada jadi berupa kaca tapi bisa ditutup pakai ini bambu lah, kayu. Tapi bisa dibuka juga, jadi yang mandi tuh bisa kelihatan di dalam. Fungsinya fungsinya gue ngerti sih buat apa. Oke, gue setuju itu. Nggak perlu gue keluhkan. Nggak perlu komplain ya. Nggak perlu komplain. Kalau kayaknya kalau itu sih nggak perlu dikomplainin sih menurut gue. Itu bagus. Saya setuju. Bagi yang udah nikah, itu nggak apa-apa dong. Kalau buat nikah, buat apa emang bang? Buat ngintip. Jadi kalau lagi mandi terus kita nempel gitu di kaca. Jadi memberikan efek mengerikan. Boleh dong. Kamu mandi aku liatin. Tapi kalau cowok ngeliatin cewek mandi mungkin senang. Mungkin ya. Kamu mandi deh aku nonton. Tapi kalau cowok yang mandi belum tentu. Tergantung sih. Kalau badannya kayak gue sih juga gak demen sih. Kalau yang badannya kayak koker, six pack ya kan, tanning gitu bro. Tanning mungkin cewek juga demen ya. Jadi ini adalah berita pertama yang mengatakan bahwa ada bathtub yang tembus ke bawah itu karena mezanin. Jadi ini clickbait ya. Oke, kita masuk berita kedua ya. Wow, ini ada lagi. Ini ada lagi loh aneh-aneh bro hidup. Viral, bayi dibiarkan tidur 1 jam di laut. Netizen kritik ortunya. Bro, viral bayi dibiarkan tidur 1 jam di laut. Bro, ini kalau ada buaya, ada hiu gimana? Hah? Video bayi yang sedang tidur di atas pelampung kecil ini menjadi sorotan di media sosial. Bayi yang tertidur pula sambil menghisap dot itu terlihat tidur di tengah laut. Enak banget ya tidurnya.
Di balik video yang cantik ada yang berperang dengan air. Tulis unggahan TikTok ibu sang bayi yang diketahui berasal dari Malaysia. Unggahan tersebut menuai kritik netizen meskipun sang bayi tampak tenang saat tertidur pulas di atas pelampung. Netizen mengkhawatirkan keselamatan sang bayi. Wajar sih. Yang itu bayinya gimana sih? Itu hati-hati ya, kadang-kadang ada ombak dan betul. Nah, ini baik dia. Tapi kan ada juga kan netizen yang memang pengen nyerocos aja gitu tuh. Yang mulutnya tuh emang cocok buat ditombak sama besi panas di neraka. Cocok tuh. Ada tuh netizen-netizen yang kayak gitu tuh, ada tuh. Yang cocok tuh. Nah, tapi ada juga yang benar-benar tulus untuk memberitahu. Ada yang nyinyir ya. Hati-hati ya, kadang-kadang ada ombak, betul. Takutlah tiba-tiba parents hilang fokus, tiba budak tuh jatuh ke bawah. Betul juga, benar-benar. Sebenarnya apakah ini berbahaya atau tidak? Semua dikembalikan lagi kepada laptop. Lah, jauh banget callbacknya anjir. Ketukul ya. Setelah videonya viral, orang tua bayi memberikan penjelasan kisah di balik video anaknya tertidur di laut. Muhammad Khairul Azwan sebagai bapak dari bayi tersebut lengkap banget. Mengatakan adik perempuannya merekam momen anaknya yang sedang tidur di laut. Ketika itu mereka sedang kumpul keluarga di Port Dickson. Putranya tertidur di laut bernama Muhammad Aishi Al-Fariski, baru berusia 8 bulan. Dia mengaku ingin membiasakan anaknya dengan air sehingga kerap membawanya ke pantai dan laut. Oke, nggak bisa kolam renang dulu, nggak bisa ya? Boleh langsung laut ya? Oke, siap. Karena bayi itu di umur-umur muda itu, karena dia udah lama di air ketuban, ini maksudnya di dalam perut. Jadi yang namanya air itu adalah bawaan oroknya. Tapi bukan berarti sejam. Ini kata sejam beneran gak nih? Itu kali kedua anak ke pantai, tapi itu yang pertama dia mandi di laut. Saya dan istri memang mau membiasakan anak dengan air supaya bisa belajar berenang. Oke. Sebenarnya anak saya bukan menangis karena berada di laut, tapi karena haus ingin susu. Biasanya menyebabkan dia menangis adalah ingin susu dan mengantuk. Oke. Ia menuturkan anaknya menangis kurang dari 5 menit sebelum akhirnya tidur. Mungkin air laut dan cuacanya tenang. Saya pun gerak-gerakin pelampung seperti ayunan. Anaknya sudah Pria yang akrab disapa Wan ini mengaku anaknya sudah tertidur di pelampung selama kurang lebih 1 jam dengan terapung di laut. Tapi ini agak sedikit salah sih maksud gue. Hah? Apa mungkin air laut komposisinya mirip air ketuban? Belum pernah nyobain, belum pernah tahu juga. Tapi kalau sejam tuh kelamaan kalau menurut gue. Ya. Gue bukan netizen nyinyir ya. Kalau netizen nyinyir tuh udah gak pernah punya bayi, terus ngoceh seakan-akan paling benar hidupnya, ya kan? Tapi dari sisi gue tuh adalah, kan kita gak pernah ada yang tahu ya. Tiba-tiba dari bawah tiba-tiba ular laut, ya kan? Megalodon, piranha 3D, Sharkland, Sharknado, Land Shark, ya kan? Who knows? Godzilla, who knows loh? Biawak jumbo, kecoa mutan. Gue termasuk salah satu orang yang takut dengan air laut. Karena air laut itu air yang berada di laut, bro. Coba kalau air yang berada di gelas, mungkin gue gak akan terlalu takut. Atau air yang berada di dalam air mineral, mungkin gue biasa aja. Tapi ini ada air yang di laut. Kita lihat lanjutnya, viral. Turis cantik kaget menemukan penis raksasa di pantai. Wait. Sebentar. Seorang turis cantik menemukan penis raksasa di pantai Queensland, Australia. Viral itu diunggah. Perdebatan sengit telah berkecamuk tentang apa sebenarnya penemuan menjijikan seorang wanita Australia di pantai Queensland. Dalam video viral itu memperlihatkan bagian organ vital itu terdorong ke ombak ke pinggir pantai. Lalu turis wanita itu mengira organ kaki manusia. Kemudian ia membandingkan dengan ukuran kakinya. Ternyata organ vital yang berada di pantai tersebut lebih besar dengan kakinya. Terus jadi gini, disangka adalah organ kaki manusia. Setelah dilihat ternyata lebih besar daripada kakinya. Ini pasti titit. Nggak gitu dong. Wah, nggak bener nih berita, lo yang ngirim, tampar nih ya. Apa-apaan itu? Tanya wanita. Apa-apaan itu? Lo
Wanita sebelumnya membandingkan dengan ukuran kaki. Setelah banyak komentar netizen terhadap benda tersebut, tulis wanita ini memberikan jawaban yang kemungkinan benda raksasa itu adalah bagian dari penis ikan paus. Si paling tahu tuh dia itu adalah penis ikan paus. Paling hafal banget dia sama bentuk penis ikan paus. Dengan bantuan TikTok dan ahli biologi kelautan. Wah, bantuan TikTok. Dengan bantuan TikTok dan ahli biologi kelautan, ini yang lebih masuk akal. Harusnya ini dijadikan rujukan utama, bro. Dengan bantuan ahli biologi kelautan, nah ini. Tapi dengan bantuan TikTok, maksudnya mungkin TikTok membantu untuk menyebarluaskan hingga para ahli biologi kelautan berkomentar. Mungkin itu. Ya. Saya pikir kami telah menemukan hewan aneh apa itu. Berpendapat bahwa benda raksasa itu sebagai penis ikan paus. Sementara itu para pakar belum bisa memastikan benda tersebut. Sementara itu para pakar belum bisa memastikan benda tersebut. Dengan bantuan TikTok berpendapat bahwa benda raksasa itu sebagai jenis ikan paus. Para pakar belum bisa memastikan benda tersebut. Luar biasa loh. Dr. Vanessa Pirota mengatakan kemungkinan benda itu adalah pelengkap ikan paus, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti tanpa melihatnya secara langsung. Betul. Di mana benda tak dikenal ini ditemukan saat ini, di mana ada banyak paus bungkuk. Mereka ada di sana untuk berkembang biak dan melahirkan anak-anak mereka. Terus titiknya lepas gitu, logikanya. Lagi pras. Hah? Meskipun ada kemungkinan bahwa penemuan itu penis paus bungkuk jantan muda, tidak mungkin penis itu diambil oleh jenisnya sendiri. Kan berarti dicopot ya. Alasannya ya saya belum pernah mendengar teori ini sebelumnya, tetapi paus ini tidak memiliki gigi sama sekali. Oh dia pikir lagi diemut kegigit kali gitu, atau nggak ngerti. Oke siap, nggak paham. Beritanya juga mahasiswa sakit leher emang sakit, bukan lehernya doang ya. Hah? 6 artis Indonesia belak-belakan suka pakai sex toy untuk sampai klimaks. Ampun, apalagi ini. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam YouTube, tapi kami mau penasaran. 6 artis Indonesia belak-belakan suka pakai sex toy untuk sampai klimaks. Oke. Ada. Ini ada. Viral, bioskop di Vietnam gratiskan popor sepuasnya untuk menarik pengunjung. Ramai bawa ember besar. Bawa ada yang bawa. Oke, siap bro, ini ada yang bawa ember bro. Pandemi COVID gak hanya melanda Indonesia tapi bagian negara lainnya di dunia. Ada yang unik terjadi di Indonesia. Kalau kayak gini rugi, bener. Yakin rugi, yakin gua. Kebayang gak lu kalau di Indo? Wah kalau di Indo mah parah bro, bawa karung. Kalau yang karung, ya kan? Ntar jadi karung nih, nanti abis bawa karung, dia tuh di mobil udah disiapin plastik sama lilin. Jadi abis selesai dapet, dia masuk ke dalam mobil, abis itu dimasukin ke dalam itu tuh, ke dalam plastik terus dililin, ditutup tuh sama lilin kan. Abis itu dijualin di depan popcorn 2.000, 1.000, 2.000, langsung packing tuh. Taruh ke warung-warung kalau bisa. Bawa toren air gak sih? Gue yakin ada di Indonesia kemungkinan bakal bawa toren. Dia bawanya rame-rame. Bro tapi ini ya, ini untuk promosi sih bagus banget. Cuman kalau habis tuh gimana? Sebenarnya sih lebih kerasa malu ya. Kalau menurut gue lebih kayak lu datang dengan bawa misalkan lu bawa ember aja. Mak, mau pergi nonton dulu ya, Mak? Ya. Ngapain? Bawa ember. Ngapain? Bawa ember ya, Mak, mau pergi nonton. Ember buat apa? Popcorn. Ini Lotte di Cinema Vietnam bagi kamu, gue yakin dalam waktu buset deh. Tuh lihat tuh. Ya. Nggak akan habis. Ya Allah, bawa panci anjir. Bro, nggak bakal habis juga selama lo nonton. Aduh pengen jadi makan popcorn deh gue. Bikin popcorn sendiri ya.
Mulut lo bau jagung ntar. Di Indo bawa ember juga, tapi bawa keluarga besar juga, masing-masing bawa 1 ember. Bener. Ah, ini dia nih. Video viral, maling ketiduran di TKP curi uang 84.000 berujung dibangunkan polisi. Ini guys. Ya, ini tuh jadi pelajaran buat kita ya. Bahwa apapun pekerjaannya selalu dilakukan secara profesional ya. Video viral maling ketiduran nyuri uangnya 84.000 loh. Kenapa dia bisa sampai ketiduran? Mungkin capek banget ya. Lelah. Ini dia tuh dilindungi, tau gak lo, sama Tuhan. Kamu tidak boleh mencolong. Ini apa kok gini? Gambar kiri. Oh gak kelihatan untungnya. Wow. Kolornya bagus ya. Oke. Unggahan video bernarasi maling ketiduran di tempat kejadian perkara TKP dan mendapat sambutan anggota kepolisian. Dalam video tersebut tampak sejumlah petugas kepolisian memasuki ruangan sekolah. Terjadi di sekolahan. Oke. 2 petugas terlihat membangunkan seseorang yang tengah tertidur dan memborgolnya. Pelaku tidak bisa keluar, pasrah tertidur. Oke. Jadi dia, coba kita lihat ya. Pelaku berinisial GA, warga Nganjuk, Jawa Timur yang tertidur hingga dibangunkan polisi setelah beraksi melakukan pencurian sejumlah uang di ruang guru. Ya Allah, masih aja lagi ke kanan. Dia masuk lewat atap, lewat genting, terus menjebol ternit, masuk ruangan guru, lalu ngambil uang, terus gak bisa keluar. Makanya sebenarnya adalah sebelum ini yang membedakan antara mereka adalah pencuri biasa sama pencuri unggul ya. Yaitu adalah if you in, you must out. Ya, itu prinsip kalau lo masuk ke asosiasi maling se-kabupaten se-Indonesia. Itu ada yang namanya prinsip pertama tuh you in, you out. Kalau lo mau masuk, lo harus bisa keluar, ya. Ini jadi dia masuk lewat atap, lewat genting terus jebol ternit tapi nggak bisa keluar. Oke. Pihaknya melakukan penampakan setelah menerima informasi dari pihak sekolah. Bahkan ketika disergap, GA masih tertidur. Dia tuh karena udah gak bisa keluar jadi udah pasrah ya. Udahlah, mudah-mudahan besok diampunin orang 84.000 doang. Kecuali 600 miliar gitu. Ya kan? Kalau sampai ketangkep gara-gara ketiduran 600 miliar mah. Ya. Biasanya adalah orang yang nangkap itu yang suka tidur. Oke. Iya sih, masih tidur, membangunkan juga anggotanya, katanya sudah nggak bisa keluar, ya udah pasrah tidur di situ, ya. Hah? Bebas bang 6 bulan, apa? Siapa tuh 600 saya nggak tahu. Kalau misalkan mengambil uang 84.000, udah ngambil 84.000 lagi, ya kan? Jumlah uang yang diambil tidak besar, ya jangan mengecilkan sebuah nilai ya. 84.000 ini besar loh. Kalau di tahun 1733 84.000 ini mungkin udah bisa ngebeli rumah. Jangan mengecilkan sebuah nilai. Tetap perlakuannya juga salah ya, maksud gue ya. Ini menandakan ini tamparan keras untuk pemerintah. Bagaimana bisa di sekolah dan pas dicek duitnya cuma 84.000. Berarti pendapatan dari guru-guru tidak sebegitu besar. Harusnya ditingkatkan loh. Sedangkan kalau dia masuk ke gedung reven atau ke instansi pemerintah, pasti dia menemukan uang lebih banyak. Ya kan? Ini adalah tamparan keras untuk pemerintah. Ya kan? Ya benar. Kalian tahu nggak ada lemari besi di suatu tempat di mana gitu, di instansi mana gitu misalkan. Itu isinya duit semua loh, bro. Ya. Bener, banyak, gak berupa uang. Itu bukan tabungan, bukan berupa apa, tapi uang cash. Ada yang pakai itu, kardus duren. Ada yang pakai kantong kresek hitam. Ada. Tapi saya nggak tahu itu, saya cuma dengar rumor-rumor aja katanya ada. Ya, ada yang sampai di rumahnya tuh. Katanya sampai satu T katanya. Tuh, jadi ketangkep ya. Aduh. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat malingnya. Mau berapapun nilainya,
Mau terdesak apapun kalian terhadap situasi dalam hidup, ingat ya, kalau nyolong tuh jangan ketahuan. Berapa banyak koruptor yang lolos? Dia disebut koruptor karena udah ketangkep. Kalau belum, cuma baru maling.